Ya, selamat pagi Ibu. Ibu, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep dasar dysmenorrhea. Di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dysmenorrhea dan juga epidemiologi. Untuk pengertian dysmenorrhea, menurut Agustin 2018, dysmenorrhea merupakan rasa nyeri pada saat menstruasi pada bagian perut bawah yang menjalar ke pinggang yang dapat disertai sakit kepala yang berlangsung selama 7 hari, adanya perubahan emosional, susah tidur, aktivitas terganggu, dan sulit berkonsentrasi. Sedangkan menurut SMA dan Kanaan 2019, dysmenorrhea ini menimbulkan rasa sakit yang bermacam dari rasa nyeri kuat, terbakar, tumpul berdenyut, mual. Rasa nyeri akan berkurang pada saat menstruasi akan berakhir. Jenis dysmenorrhea yang sering terjadi merupakan dysmenorrhea primer, di mana akan merasakan sakit yang kuat hingga mengganggu kegiatan sehari-hari, serta terjadi pada remaja sekitar 2-3 tahun setelah menstruasi pertama terjadi. Kemudian yang berikut yaitu epidemiologis dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah salah satu masalah ginekologi umum di antara semua wanita tanpa memandang usia atau ras. Ini adalah salah satu etiologi nyeri panggul yang paling sering diidentifikasi pada wanita. Prevalensi dysmenorrhea dapat bervariasi antara 16% dan 91% pada wanita usia reproduksi, dengan nyeri hebat diamati pada 2% hingga 29%. Agarwal dan teman-teman menunjukkan bahwa prevalensi dysmenorrhea menjadi 80% pada remaja. Dari jumlah itu, sekitar 40% mengalami dysmenorrhea parah. Menurut World Health Organization atau WHO, dalam penelitian Sulis-Fiorini tahun 2017, angka kejadian dysmenorrhea cukup tinggi di seluruh dunia. Rata-rata insidensi terjadi dysmenorrhea pada wanita muda antara 16,8 sampai 81%. Rata-rata di negara-negara Eropa, dysmenorrhea terjadi pada 45 sampai 97% wanita, dengan prevalensi terendah di Bulgaria 8,8% dan tertinggi mencapai 94% di negara Finlandia. Prevalensi dysmenorrhea tertinggi sering ditemui pada remaja wanita yang diperkirakan antara 20-90%. Sekitar 5 di Amerika Serikat, dysmenorrhea diakui sebagai penyebab paling sering ketidakhadiran di sekolah yang dialami remaja putri. Selain itu, juga dilakukan survei pada 113 wanita Amerika Serikat dan dinyatakan prevalensi sebanyak 29-44%, paling banyak pada usia 8-45 tahun menurut Sulis-Fiorini 2017. Menurut Savitri tahun 2015, di Indonesia angka kejadian dysmenorrhea terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Secara umum, penanganan dysmenorrhea dibagi ada 2 kategori, yaitu pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Secara non-farmakologis antara lain olahraga secara teratur, kompres hangat, istirahat, dan relaksasi. Itu menurut Kumalasari N. Iwan Adiantoro tahun 2012. Iya baik, Ibu, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab atau faktor risiko dysmenorrhea yang meliputi 4 hal. Yang pertama adalah usia menarki, kedua status gizi, dan yang ketiga aktivitas olahraga, dan yang keempat adalah stres. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang usia menarki. Usia menarki adalah suatu keadaan ketika seorang wanita mengalami menstruasi yang pertama kali pada usia remaja putri, yang lebih awal dari usia normal. Dan yang kedua adalah status gizi. Status gizi adalah salah satu faktor risiko terjadinya dysmenorrhea primer. Yang ketiga adalah aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Salah satunya adalah meringankan nyeri haid. Yang keempat
adalah stres. Stres adalah di mana seseorang dengan keadaan stres akan memproduksi hormon kortisol yang berlebihan pada tubuh. Oke, baik, kita masuk pada yang bagian berikut, yaitu klasifikasi dysmenor. Menurut teknik et al. 2019, dysmenor dibagi atas dua, yaitu dysmenor primer dan dysmenor sekunder. Dysmenor primer merupakan nyeri menstruasi yang dialami tidak terdapat kelainan pada organ reproduksi. Pada dysmenor primer terjadi pada beberapa waktu setelah meraci dan merupakan suatu kondisi yang dikaitkan dengan siklus ovulasi. Sedangkan dysmenor yang kedua, yaitu dysmenor sekunder, merupakan rasa sakit menstruasi yang diakibatkan oleh kelainan organ reproduksi atau yang terjadi karena penyakit tertentu. Pada umumnya terjadi pada perempuan yang berusia lebih dari 25 tahun. Oke, kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu manifestasi klinis dysmenor. Manifestasi klinis dysmenor dibagi menjadi dua lagi, yaitu dysmenor primer dan dysmenor sekunder. Masing-masing dari dysmenor primer dan dysmenor sekunder memiliki gejala yang berbeda. Dysmenor primer, gejala yang ditimbulkan antara lain kram perut, tidak enak badan, lemas, nyeri pada daerah punggung bagian bawah, kecemasan, sebelum menstruasi terjadi mual, nyeri kepala, dan pingsan. Sedangkan dysmenor sekunder memiliki gejala yang sesuai dengan penyebabnya masing-masing, seperti halnya dengan keluar darah dengan jumlah yang banyak atau terlalu sedikit, nyeri pada perut bagian bawah yang terdapat di luar masa haid, dan nyeri tekan pada punggul. Selamat pagi Ibu, di saat ini saya akan menjelaskan terkait pathway dari penyakit dysmenore. Gangguan haid atau menstruasi adalah kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Ada berbagai gangguan yang dialami pada wanita terkait siklus menstruasi normal yang terjadi pada 28 hari, ada pula yang memiliki siklus menstruasi 25-35 hari. Gangguan haid adalah salah satunya amenorea, yaitu kondisi di mana tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan susunan syaraf. Ialah salah satu kondisi yang terjadi gangguan pada sistem saraf tubuh meliputi tulang belakang atau sistem saraf pusat. Kondisi hormon estrogen dan progesteron sedikit karena hormon ini bekerja sama dengan estrogen, berperan menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim, sehingga mengakibatkan endometrium tipis. Dari kondisi ini mengakibatkan polimenorea dan hipomenorea. Polimenorea merupakan salah satu kondisi di mana siklus haid kurang dari 21 hari. Hipomenorea adalah perdarahan haid yang sedikit, sehingga mengakibatkan hiperkonstriksi pada gastrointestinal, mengakibatkan terjadinya mual dan muntah, maka muncul masalah keperawatan, yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian, gangguan haid ini juga bisa terjadi karena penyakit endometriosis, kista ovarium, kelainan otak, yang mengakibatkan terjadinya dysmenorrhea atau kram dan nyeri pinggul, mengakibatkan munculnya masalah keperawatan yaitu nyeri dan intoleransi aktivitas. Kondisi tersebut berpengaruh pada hormon estrogen dan progesteron yang tidak seimbang sehingga muncul masalah keperawatan yaitu nyeri haid. Maka terjadi oligomenore, adalah kondisi ketika periode menstruasi seorang wanita dengan usia subur tidak teratur atau susah diprediksi, sehingga terjadi serotonin yang merupakan pengaruh pada suasana hati seorang wanita, yaitu biasanya terjadi emosional yang cukup tinggi. Serotonin berperan dalam memberi perasaan nyaman dan senang yang bisa ditandai dengan
premenstrual syndrome berupa perubahan suasana hati, nyeri payudara, mengidam makanan, kelelahan, lekas marah, dan depresi. Baik Ibu, di saat ini saya akan menjelaskan terkait komplikasi pada penyakit dysmenorrhea. Komplikasi pada penyakit dysmenorrhea menurut studi et al. 2017 yaitu dysmenorrhea primer dapat menimbulkan beberapa gejala antara lain mual, muntah, diare, cemas, stres, nyeri kepala, lesu, sampai dengan bisa mengakibatkan pingsan. Meskipun dysmenorrhea primer tidak mengancam nyawa, apabila dibiarkan dapat berakibat buruk bagi penderita. Bisa seperti depresi, infertilitas, gangguan fungsi seksual, penurunan kualitas hidup. Kemudian, penata laksana dysmenorrhea. Menurut Magelang 2019, tindakan penanganan untuk mengurangi dysmenorrhea dengan memberikan penjelasan dalam mengerti tentang dysmenorrhea. Kemudian dengan memberikan terapi farmakologi seperti obat analgesik, terapi hormon, serta pengobatan non-farmakologi. Nah, pemahaman tentang dysmenorrhea ini perlu dilakukan penjelasan terhadap remaja bahwa dysmenorrhea bukan termasuk kelainan yang mengerikan untuk kesehatan. Kemudian terapi farmakologi atau pemberian obat analgesik. Pengobatan ini dapat diberikan sebagai terapi simptomatik. Kemudian terapi hormonal. Terapi hormonal ini diberikan untuk merangsang ovulasi, tetapi hal tersebut bersifat sementara. Kemudian yang terakhir, pengobatan non-farmakologi. Terapi ini dianggap lebih efektif karena tidak menimbulkan efek samping.